Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Winarno, CKP Angkatan 11 dari Kabupaten Tegal, SMP Negeri 1 Talang. Kali ini pada video pembelajaran untuk pendidikan guru penggerak di demonstrasi kontekstual modul 3.1, saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah. Salah satunya yang menjadi kandidat saya adalah beliau Bapak Ahmad Robi'i SPD, Bapak Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Talang. Dengan kegiatan beliau yang sangat banyak sekali, kami menjadikan termotivasi untuk mendapatkan banyak beberapa hal yang dapat kami timbang. Selamat siang Pak Robi'i. Selamat siang Pak Rudi. Oke, sebelumnya mohon maaf Pak. Ini barangkali dalam kedatangan saya di sini untuk minta waktu dari kesibukan Bapak sedikit untuk mewawancarai dari 8 pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika. Karena di sini kebetulan di modul 3.1 saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah, yang dimana ini salah satunya adalah Bapak. Di sini Bapak menjadi motivator buat saya, dimana ini dalam kegiatan kepemimpinan Bapak di sini, ini saya lihat sangat bagus sekali, yang kemungkinan baru 2 tahun ya Pak ya? 1 tahun 10 bulan. 1 tahun 10 bulan, nah ini sangat bagus sekali. Baru 1 tahun 10 bulan, tapi di sini saya melihat perkembangan di SMP Negeri 1 Talang itu sangat hebat sekali. Ini berarti saya katakan sudah berhasil Pak. Nah ini dalam kepemimpinan Bapak 1 tahun 10 bulan di sini, kemungkinan kan seorang pemimpin ini banyak sekali itu permasalahan, baik permasalahan dilema etika maupun permasalahan bujukan moral. Nah, diantaranya kalau misalkan permasalahan dilema etika ya berarti kayak benar melawan benar, atau mungkin kalau bujukan moral di sini benar menurut kita tapi salah, jadi benar melawan salah. Jadi yang akan saya tanyakan, dengan kepemimpinan Bapak di sini selama 1 tahun 10 bulan, dilema etika apa yang pernah mungkin Bapak alami di SMP Negeri 1 Talang ini Pak? Ya, terima kasih atas kepercayaan diberikan. Memang dalam sebuah kepemimpinan ya tidak masalah, pasti ada masalah. Permasalahan yang saya identifikasi ataupun dilema yang kami identifikasi pertama dari permasalahan yang ada di sekolah yang jelas. Kemudian yang kedua mungkin pengaduan dari masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Yang langsung itu mungkin dari masyarakat ke BK, yang mungkin ke kepala sekolah, atau mungkin ada beberapa yang bertamu ke kepala sekolah. Yang kedua dari masyarakat, kemudian melalui komite. Masyarakat komite langsung. Ya, komite, kemudian komite menyampaikan dalam rapat dengan kepala sekolah atau unsur pimpinan sekolah, disampaikan di situ. Itu kami mengidentifikasi dilema-dilema di situ dari permasalahan yang ada di sekolah dan dari pengaduan atau masukan dari masyarakat yang ada. Sekarang ke pertanyaan yang kedua Pak. Dalam kepemimpinan sini, bagaimana untuk Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang pimpin di sini, terutama untuk kasus-kasus di mana itu 2 kepentingan, mungkin bisa bujukan moral, bisa dilema etika, yang dianggap benar lawan benar atau kemungkinan benar melawan salah. Itu untuk yang nomor 2 ini Pak. Ya, sebagai contoh
Sebelum saya menjawab bagaimana cara pengambilan keputusan, yang jelas dalam hal-hal dilema etika ini kami tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak dan spontan. Kami satu perlu bermusyawarah atau mendengar masukan atau pertimbangan dari yang pertama unsur pimpinan sekolah, unsur pimpinan sekolah terutama yang membidangi langsung, dan unsur pimpinan sekolah yang lain. Ada wakil kepala sekolah, ada koordinator 8 standar, ada koordinator BK dan lain sebagainya. Ini kami mendengar masukan-masukan dari beliau untuk bisa memutuskan secara jernih dan objektif. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau yang berkaitan dengan masalah eksternal, artinya agak keluar pengaduan masyarakat, ini kami juga minta pertimbangan dalam hal-hal tertentu. Kami minta pertimbangan dengan komite lah, komite sebagai unsur dari masyarakat. Perwakilan ya Pak ya? Iya, perwakilan masyarakat. Nah ini berkaitan dengan yang ketiga Pak. Setelah mendengar mungkin berkolaborasi dengan para unsur yang ada di sekolah termasuk komite. Nah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang kemungkinan bisa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama kami melihat akar masalahnya. Akar masalahnya? Iya, akar masalahnya seperti apa, kemudian kami mengidentifikasi beberapa solusi. Iya, beberapa solusi. Kalau mungkin masalahnya lebih dari satu, maka yang akan kami ambil adalah prioritas dari permasalahan yang berat. Kemudian dari beberapa solusi itu kami harus mengambil solusi yang paling bijaksana dan tidak berimbas kepada yang lain, sehingga solusi yang paling aman lah, solusi yang paling aman. Tetap kami meminta pendapat unsur pimpinan sekolah, dan tidak selamanya yang berkaitan dengan internal proses pembelajaran tentu kami tidak begitu mengambil peran komite. Tapi kalau berkaitan dengan hal lain, hal luar, kami tetap mengambil peran komite untuk mengajak musyawarah tersebut. Kira-kira seperti itu Pak. Oke Pak, matur nuwun. Kemudian untuk yang keempat di sini Pak, ini ada hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Berarti yang hal-hal yang dianggap efektif. Ya, yang jelas untuk mempermudah kami contoh ya. Contoh SMP Negeri 1 Talang itu sekolah favorit. Kemudian akreditasinya A. Akan tetapi ada aduan dari masyarakat bahwa untuk tahun ini lulusan dari SMP 1 Talang beberapa itu susah untuk mendapatkan atau masuk di sekolah negeri atau sekolah favorit yang diinginkan. Kami menjaring masalah itu, kemudian kami mencari informasi karena berkaitan dengan eksternal, dengan PPDB di tingkat atasnya, kami ternyata ada satu masalah bahwa ada satu nomenklatur atau ada satu klausal bahwa akreditasi sekolah asal itu sekarang tidak dipertimbangkan. Nah ini berimbas pada masukan dan pengaduan dari masyarakat. Yang kedua itu memang di Talang ini tidak punya SMA dan SMK. Secara zonasi kalah, kemudian secara prestasi berbeda dengan tahun yang lalu. Ini tahun ini agak berbeda karena akreditasi sekolah asal tidak diperhitungkan, sehingga ya sebagian tidak bisa sekolah atau memilih sekolah negeri atau favorit yang diinginkan. Kami mengundang komite karena laporan itu ada dari dua hal, dari masyarakat langsung dan komite. Dan di situ kemudian kami bermusyawarah solusi yang terbaik untuk tahun depan atau tahun ini berjalan untuk permasalahan tentang siswa kita yang tidak bisa masuk di sekolah yang lain. Perlu dijelaskan keputusan atau solusi yang kami laksanakan atau tidak usah? Iya. Jadi
Satu, ini berarti yang zonasi tidak masuk karena tidak jaraknya terlalu jauh. Yang jalur prestasi itu kalah dengan, mohon maaf, sekolah berakreditasi B atau swasta yang nilainya terlampau tinggi. Sehingga kemudian kami mengambil kebijakan membantu anak-anak supaya nilainya itu kira-kira bisa masuk ke sekolah negeri atau pilihannya itu. Satu, prosedur yang ada menambah tugas-tugas, menambah tugas-tugas. Kalau nilai tinggi kasih tugas, kemudian melihat mempertimbangkan catatan perilaku dari bimbingan dan konseling, perilakunya baik. Kemudian yang ketiga adalah kehadiran dan keaktifan di sekolah, baik pada akademik maupun pada program-program sekolah. Atau mungkin contohnya anak ini menjadi juara di lomba, ya prestasi lah ya Pak ya, berprestasi. Siswa-siswa yang berprestasi kami pertimbangkan untuk bisa dibantu nilainya, kira-kira seperti itu Pak. Oh iya, maturun. Berarti secara tidak langsung saya ambil garis besarnya, benang merahnya ini dari pengaduan masyarakat maupun komite, banyak sekali yang mengatakan bahwa ini memang sekolah kita di SMP Negeri 1 Talang yang Bapak pimpin ini adalah sekolah terkenal sudah favorit, sekolah yang sangat bagus dengan prestasi dan segudang piala yang mungkin didapatkannya, dengan masuk yang mungkin harus disaring ya Pak ya, tidak sembarang bisa masuk, termasuk ada persyaratan khusus. Dan yang diharapkan masyarakat setelah keluar dari sini bisa masuk ke sekolah negeri atau sekolah favorit yang diinginkan. Tapi kenyataannya tadi kemungkinan di sekolah menengah ke atas atau SMK mungkin ya Pak ya, persyaratan-persyaratan untuk masuk ke PPDB itu ternyata tidak mempertimbangkan dari akreditasi, yang akhirnya itu bisa berakibat kepada sekolah kita yang sama ya, antara sekolah kita yang akreditasinya A dengan sekolah yang akreditasinya di bawah kita itu di sana sama semuanya, berarti nggak ada pertimbangan ya Pak ya. Itu akhirnya kita merasa kayak terkalahkan ya Pak ya, mungkin seperti itu. Tapi khususnya ini di tahun ini. Di tahun ini ya Pak ya. Semoga ada perubahan ya Pak ya. Tahun kemarin masih banyak sekolah kita, anak-anak kita yang masuk di sekolah negeri, seratusan lebih. Kalau tahun yang kemarin masih banyak, sekarang ini ada mungkin perubahan. Penurunan, ada penurunan. Ada penurunan. Nah, kemudian ini Pak, untuk ke pertanyaan nomor 5 di sini, ini ada hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Yang pertama, tidak semua hasil keputusan itu memuaskan seluruh pihak. Yang jelas. Ya, ada sebagian guru mungkin yang tidak sepakat dengan langkah-langkah yang kami ambil. Akan tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yang pertama adalah layanan kepada masyarakat dan sekolah, keberlanjutan ke jenjang selanjutnya. Jangan sampai anak-anak setelah SMP ini kemudian putus sekolah karena tidak diterima di sekolah manapun. Sehingga yang pertama itu tantangannya adalah tidak semua keputusan itu bisa memuaskan seluruh pihak. Yang kedua, yang jelas merasakan inilah, kita harus lebih bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas pembelajaran, serta menciptakan budaya kerja yang baik dan ekosistem belajar yang baik untuk menunjang kemajuan sekolah dan kualitas sekolah. Ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Matur nuwun atas jawabannya Pak. Ini untuk menginjak ke... mungkin bisa juga ini, mungkin dalam kasus ini kami merasakan apakah yang saya lakukan ataukah yang kami lakukan ini menguntungkan atau ada yang merasa tidak diuntungkan dalam keputusan ini. Contohnya anak yang sudah dari sananya nilainya tinggi, itu kan berarti dengan murninya dengan murninya pendapatan nilai yang mereka dapatkan akan terkalahkan. Tidak terkalahkan. Cuman rentangnya menjadi sedikit sangat dekat karena anak-anak yang ditambah tugas dan sebagainya. Nah, kemungkinan itu yang membuat beberapa
guru atau pihak ya kurang itu tadi Pak ya, kurang sependapat. Yang jelas ada pekerjaan lagi. Iya itu. Bapak Ibu guru juga. Walaupun di sini ada persyaratan khusus, misalkan pemberian tugas, termasuk melihat dari perilaku atau catatan yang ada di PK dan keaktifan ya Pak ya, keaktifan anak-anak termasuk dalam prestasi yang diraih. Jadi tidak semena-mena meningkatkan begitu saja, tapi harus melalui persyaratan itu ya Pak ya. Oh, nggih leres. Kemudian ini Pak, apakah yang Bapak miliki itu sebuah maksudnya gini Pak, dalam penyelesaian pengambilan keputusan kan tidak mesti langsung nah seperti ini, tapi otomatis kan ada jadwal atau schedule tertentu ya Pak ya. Iya. Apakah Bapak punya prosedur khusus tertentu? Ya, ada prosedur dan jadwal. Iya. Jadwal. Oh, ada jadwal ya Pak ya. Iya, jadwal. Jadi otomatis mungkin dirapatkan ya Pak ya. Iya, dirapatkan bersama mungkin kapan gitu. Kemudian dalam kepemimpinan Bapak ini ya kan ada pengambilan keputusan penyelesaian dilema etika. Apakah ada seseorang yang bisa membantu Pak? Dalam artian di sini ini ada faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini. Yang jelas unsur pimpinan sekolah sangat membantu. Unsur pimpinan sekolah di kami maksudnya adalah satu, ada wakil ya. Wakil itu kan di sekolah kita ada 3 wakil akademik yang membawai standar proses, standar penilaian, SKN, standar kemudian standar isi, kemudian wakil yang kedua adalah wakil manajerial yang membawai standar sarpras, pembiayaan, pengelolaan, dan standar PTK. Dan ada satu wakil lagi, yaitu yang mengurusi atau membidangi tentang transformasi satuan pendidikan dan digitalisasi sekolah. Ini sangat membantu untuk tugas-tugas kami. Di samping itu, di bawah itu kan ada koordinator 8 standar. Ya. Kami mengajak musyawarah dengan terutama dengan unsur pimpinan yang membidangi itu. Mereka sangat membantu. Yang kedua, komite sekolah sangat membantu sebagai kepanjangan tangan dari sekolah yang bertemu langsung atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebab tidak semua masyarakat berani ke sekolah untuk mengajukan pengaduan atau masukan atau saran, tidak semua. Sehingga mereka banyak yang melalui komite sekolah. Saya kira itu. Yang ketiga regulasi lah. Kami tetap berpedoman pada regulasi yang ada, regulasi dan prosedur yang ada. Otomatis seorang pemimpin itu punya kolaborasi, bekerja sama dengan tadi yang Bapak sampaikan ada 3 wakil ya Pak ya? Iya. Wakil yang membidangi dari 8 standar ada 2 wakil tadi kalau nggak salah, dan satunya lagi wakil untuk PTK ya Pak ya? Yang apa namanya? Yang satu 4 standar, yang satu 4 standar, yang satu ada yang membidangi. Ini kan sedang digaungkannya transformasi ya, transformasi satuan pendidikan dan digitalisasi sekolah. Hal-hal yang kita rasakan pada zaman digital ini. Nah ini yang terakhir Pak, yang ke-8 yang terakhir dari percakapan kita ya, mengenai tadi yang sudah Bapak sampaikan. Dalam pengambilan keputusan saya mendapatkan banyak sekali masukan-masukan dari Bapak ya. Tidak semata-mata seorang pemimpin langsung memutuskan sendiri, otomatis harus merapatkan dan sebagainya. Nah, selama ini otomatis kan banyak sekali masalah yang ada ya. Di antara tadi ada dilema etika yang Bapak sampaikan. Kemudian apa yang dapat Bapak petik Pak? Yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan tersebut dari pembicaraan kita yang pada hari ini Pak? Saya kira seorang pemimpin tidak bisa bekerja sendiri Pak. Tidak bisa bekerja sendiri sehebat apapun lah. Makanya kami memilih kepemimpinan transformatif. Kami banyak menyerap baik dari masyarakat, guru, dan siswa. Iya, kami dapat menyerap. Sehingga kebijakan-kebijakan yang kami lakukan itu banyak yang justru dari bottom up. Ya, bottom up, tapi kadang-kadang ya kami melakukan dari top down. Apa yang sifatnya instruksi dari institusi atasan kami kan itu top down, tidak bisa ditawar lagi, kami top down. Jadi
Yang pertama, hikmahnya adalah atau yang kami rasakan adalah tidak bisa seorang pemimpin itu bekerja sendirian. Ya, bekerja sendirian. Banyak hal yang perlu dimusyawarahkan atau diambil keputusan secara bersama. Ya, matur sangat Pak. Ini dari pembicaraan awal sampai akhir, ternyata ini kuncinya di sini. Selama ini mungkin dari yang tadi Bapak sampaikan itu, memimpin di sekolah SMP Negeri 1 Talang yang baru berumur 1 tahun 10 bulan, tapi bisa merubah, katakanlah menyulap Pak, menyulap sekolah yang awal saya pernah datang ke sini Pak. Pada saat MGMP di sekolah ini, saya melihat di sini masih ya kurang seindah ini Pak, kurang seindah ini. Tapi setelah saya datang ke sini, bercakap-cakap tadi saya melihat-lihat dulu tadi, ternyata perubahannya sangat banyak sekali. Saya ingin tahu pemimpinnya siapa. Ternyata Bapak Ahmad Robi'i yang sudah memimpin sampai 1 tahun 10 bulan. Nah, berarti saya nyatakan ini keberhasilan yang sangat signifikan Pak. Keberhasilan yang sangat signifikan. Kemungkinan ini yang harus saya ambil ya, dengan Bapak yang udah banyak makan garam, mungkin pengalamannya sangat banyak ya. Ini bisa ambil buat saya, semoga dalam pembicaraan atau mungkin wawancara pada kali ini, walaupun ini sebagai tugas saya di pendidikan guru penggerak di demonstrasi kontekstual modul 3.1, tapi saya mendapatkan ilmu banyak Pak. Mendapatkan ilmu banyak dari panjenengan. Ini semoga mendapatkan keberkahan, bisa saya laksanakan untuk kedepannya, saya bisa menirunya seperti itu Pak. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu waktu dari Bapak yang mungkin sangat banyak sekali, yang jadwalnya padat, juga kemungkinan di luar sana juga sudah menunggu ya Pak ya. Ada dunia apa itu Pak? Di organisasi lain ya. Nah, mungkinan ada di Ma'arif atau mungkin saya dengar juga Bapak mimpin di itu ya Pak ya, masuk ke anggotaan di Ma'arif ya Pak ya. Ya, jadi termasuk gemar dari literasi ini yang sangat saya sukai, sampai ada penerbitan apa itu Pak? Kemarin salah ini. Anugerah Literasi Jawa Tengah. Literasi Jawa Tengah lah itu. Saya sempat dengar itu. Maka ini yang saya bikin penasaran Pak. Akhirnya menjadi kandidat salah satu kepala sekolah untuk saya wawancarai. Jadi mohon maaf sekali lagi, barangkali saya sudah mengganggu waktu dari Bapak Ahmad Robi'i SPD MPD. Ya, sekali lagi terima kasih matur nuwun sangat atas waktunya, dan mohon maaf Bapak ya, daripada ini saya bimbang ya, maksudnya saya bimbang itu lebih baik saya langsung ketemu. Nah, ini saya juga tadi kesini tapi kok kosong sepi, ternyata lagi rapat, kan berarti sibuk sekali. Nah, ini saya jam siang saya kesini lagi Pak, seperti itu. Ya, sama-sama Pak Rudi. Pak Rudi juga calon seorang pemimpin. Barangkali sebelum kami tutup, ada hal yang saya lupa, bahwa salah satu fungsi kepemimpinan adalah fungsi koordinatif dan fungsi pendelegasian. Iya, berikan bawahan kita itu kepercayaan. Hal-hal yang perlu didelegasikan, dan seorang pemimpin harus bisa mengkoordinasi apa yang perlu dibangun di sekolah ini. Sama-sama Pak Rudi, saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam sehat walafiat. Amin. Sebagai insan pendidikan dapat memajukan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah kita masing-masing. Amin, amin, amin. Matur nuwun Pak. Demikian untuk video wawancara kami dengan beliau Bapak Ahmad Robi'i SPD MPD sebagai pemimpin di SMP Negeri 1 Talang, sekolah favorit yang ada di Kecamatan Talang. Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruti Winarno, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Talang. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 untuk masalah pengambilan keputusan dilema etika. Kali ini saya berhadapan dengan beliau, Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Pangka, yaitu Bapak Warmo SPD SD, di mana beliau ini sangat bagus sekali dalam memimpin sekolah di SDN 01 Pangka ini, sekolah yang terkenal dengan banyak segudang pialanya, sekolah favorit. Nah, inilah beliau orangnya yang sangat dikagumi oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini. Selamat siang Pak Warmo. Selamat siang Pak Rudi. Mohon maaf barangkali kehadiran saya di sini sudah mengganggu waktu dari kesibukan Pak Warmo di sini. Ya, tujuan saya di sini adalah untuk wawancara sebentar berkaitan dengan Bapak yang menjadi pemimpin di SDN 01 Pangka ini, Bapak. Jadi yang pertama itu satu silaturahmi terhadap SDN sini. Paling utama itu menyambung silaturahmi saya kepada Pak Warmo, ya. Semoga dengan silaturahmi ini mendapatkan keberkahannya. Amin, amin. Yang kemudian yang kedua ini saya dapat tugas, Pak. Dapat tugas dari kegiatan pendidikan guru penggerak di sini. Saya harus mewawancarai beberapa, kalau nggak salah, 3 kepala sekolah, dan salah satu kandidat saya untuk yang saya wawancari adalah Bapak Warmo yang terkenal dengan sekolah favoritnya di SDN 01 Pangka ini dengan segudang piala, banyak prestasinya. Jadi saya ini merasa tertantang ini apa yang dilakukan oleh Pak Warmo, seperti itu Pak. Jadi mohon maaf sekali lagi barangkali sudah mengganggu waktunya Bapak. Boten napa-napa nggih. Ini saya ada 8 pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Warmo yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dilema etika atau mungkin bujukan moral. Otomatis seorang pemimpin di sini kan tidak hanya memimpin Bapak Ibu guru, tapi otomatis banyak sekali keputusan-keputusan yang harus diambil mungkin secara mendadak, mungkin dalam jangka panjang, jangka pendek. Ya, jadi seorang pemimpin otomatis harus bisa mengambil keputusan dengan bijak gitu. Ya, jadi di sini mungkin yang selama ini Bapak pimpin, mungkin sudah lama sekali menjadi kepala sekolah, ya. Ada dilema etika apa yang ada di sekolah di SDN 01 Pangka ini, atau mungkin ada bujukan moral begitu Pak. Jadi selama yang Bapak pimpin ya, terutama di SDN ini. Kemudian kasus tersebut itu kira-kira nanti masuknya itu dilema etika atau mungkin bujukan moral. Seperti itu Bapak. Oh, terima kasih Pak Rudi atas pertanyaan. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan bisa saya sampaikan. Dan kalaupun misalnya belum maksimal, itulah kekurangan kami. Yang namanya manusia pasti ada kekurangan, kelebihan, tetapi kekurangan itu kita kesampingkan saja. Dan tentunya dari kelemahan-kelemahan itu harus bisa kita ambil solusi yang terbaik untuk memperbaiki. Nah, terkait dengan apa yang panjenengan pertanyakan, dilema etika yang kami alami tentunya sebenarnya banyak, tetapi yang perlu saya sampaikan terkait dengan ini kaitannya dengan kuratif ya. Oh, ya, otomatis sama itu. Iya, Sekelompok dan saya Pak. Terkait dengan keikutsertaannya di dalam mengikuti CGP, itu bagian dari dilema juga. Ya. Dimana ketika saya seorang leader di satuan pendidikan ini, ketika menentukan suatu permasalahan benar-benar diperhitungkan secara matang, kebaikan dan kekurangannya, seperti itu. Untuk itu yang pertanyaan yang pertama tadi disampaikan bahwa tentunya
saya punya permasalahan di mana dilema etika yang saya rasakan ketika menentukan seorang guru untuk mengikuti suatu pelatihan atau mengikuti kegiatan yang di luar sekolah itu benar-benar harus kita perhitungkan dengan matang seperti itu. Nah, kebetulan Ngapunten tadi yang Bapak sebut berkaitan dengan Bu Rati itu sekelompok dengan saya, Pak. Dan saya tahu beliau juga orang yang sangat hebat, kegiatannya, kesibukannya di rumah juga menjadi panitia PPS kalau kurang tahu seperti itu ya. Betul. Nah, kemudian di sini katanya juga menjadi kelas 5 kalau nggak salah ya, Pak. Kelas 5, pembukaan kelas 5, sebentar lagi kan ada ANBK. Nah, itu kan otomatis harus disiapkan secara matang ya, Pak ya. Kemudian juga CGP otomatis dengan segudang banyak tugas itu ya, segudang tugas yang harus diselesaikan dengan 6 bulan, otomatis nanti Desember juga harus selesai. Dan ini kebetulan ada kegiatan gasing ya Pak, gasing. Nah ini mungkin di situ Bapak ini mengharapkan dengan persyaratan yang ada pada beliau Bu Rati yang kayaknya mumpuni, tapi kemungkinan di sini Bapak mengalami dilema ya Pak. Nah sekarang yang saya tanyakan, bagaimana Bapak pada saat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang tadi menunjuk Bu Rati, tapi dengan segudang banyak kegiatannya itu. Nah kemudian kepentingan untuk kebersamaannya yang mengandung nilai kebijakan mungkin buat beliau itu apa Pak? Yang pertama, terima kasih pertanyaan yang kedua ya Pak. Jadi terkait dengan ketika saya mengambil keputusan menunjuk salah seorang, kebetulan Bu Rati tadi disampaikan begitu padatnya kegiatan yang beliau jalankan, tetapi saya percaya bahwa beliau itu mampu untuk menghandle kegiatan yang tentunya yang pertama saya putuskan terkait dengan kegiatan gasing ya, dan tentunya dari kegiatan gasing ini yang kami harapkan tentunya nanti bisa mengimbaskan ke teman-teman yang lainnya. Nah, di samping itu ketika saya mengambil keputusan itu bukan hanya sekedar senang dan tidak senang. Dia lagi senang karena Bu Rati ditunjuk terus tunda, tapi melihat dari segi kompetensi seperti itu. Oke, Pak Turun, otomatis dari keputusan Bapak itu ya tidak semena-mena asal tadi ya Pak ya, suka atas seseorang atau bagaimana, tapi selain dari kompetensi juga persyaratan yang ada pada beliau. Oke. Tapi untuk yang ketiga Pak ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak, sehingga sampai menentukan Bu Rati seperti itu? Oh, langkah-langkahnya iya. Saya ambil tentunya satu, kemampuan beliau, kemudian kompetensinya, kemudian dilihat dari kinerjanya, dan tentunya melihat dari kegiatan-kegiatan yang ditugaskan ke beliau itu semuanya dapat dilaksanakan dan dikerjakan sesuai dengan penuh tanggung jawab. Itu Terima kasih Pak. Berarti ada langkah-langkah, 4 langkah ya Pak. Kemampuan, kompetensi, kinerjanya yang sangat bagus, dan tanggung jawab yang sangat tinggi. Ya, betul. Kemudian Ngapunten ini untuk pertanyaan yang keempat Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema yang tadi dihadapkan kepada Bapak untuk menentukan guru mengikuti kegiatan gasing tersebut? hal-hal yang efektif tentunya yang pertama adalah kemampuan gurunya, kemampuan. Kemudian yang kedua adalah daya untuk menyerap materi yang tentunya akan ditugaskan oleh atasan. Sama ya, itu sebenarnya kemampuan ya.
Kemudian manajerial manajerial yang bersangkutan di dalam pengelolaan pembelajaran di kelas. Artinya manakala beliau diberi tugas, tetap peserta didik itu terlayani dengan baik. Oke, berarti dari kemampuan atau daya yang dianggap Bapak itu, seorang guru itu dapat menyerap apa yang dilaksanakan dalam pendidikan itu dengan cepat, kemudian tanggung jawab yang tinggi untuk masalah pembelajaran yang ada di kelasnya. Oke, matur nuwun. Nanti kurang-kurangnya ditambah Oh, sedikit. iya, oke. Untuk yang kelima Pak Ngapunten, untuk hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema yang Bapak alami? Hal-hal yang Tantangan. tantangan yang terkait dengan dilema etika ini sebenarnya satu adalah manajerial seorang pemimpin. Kemudian tantangan yang lainnya adalah personal. Personalnya bukan yang bersangkutan toh. Kita kan punya teman-teman yang lain. Ketika saya menunjuk salah seorang guru dari beberapa teman itu, karena karakternya berbeda-beda kan, lagi-lagi dia kan itu juga ada kecemburuan sosial ya Pak ya? Betul. Lagi itu termasuk kecemburuan juga. Kecemburuan sosial. Dikira ada apa pada dengan tujuannya persyaratannya ada ya Pak ya? Sekarang ketika kita menentukan atau menunjuk seseorang dari yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan apa yang ditugaskan saya kan, artinya musto. Betul. Kembali ke sekolah juga nantinya Pak. Iya. Oh, kayak gini kok dikirim? Nah, Dan minta diberangkatkan, tapi kenyataannya tidak bisa menyerap apa yang betul sekali. Jadi disampaikan tidak dari sana. Kemudian tantangan yang lainnya adalah ketika di sekolah ditinggalkan oleh beberapa guru yang ditugaskan untuk mengikuti suatu kegiatan di luar satuan pendidikan. Tantangan yang paling berat itu di situ. Dan karena apa? Kita harus bisa mengkondisikan kelas-kelas yang ditinggalkan oleh boleh ikut kegiatan. guru yang ikut kegiatan. Betul. Paling tidak itu jangan cuma asal berangkat kegiatan kelas ditinggal, tapi harus tanggung jawabnya ada. Ya. Kemudian untuk yang keenam Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah mungkin katakanlah jadwal tertentu, misalkan dalam penyelesaian tadi pengambilan keputusan, atau mungkin Bapak langsung diselesaikan di tempat gitu untuk mengambil keputusan yang tadi merupakan dilema buat Bapak, kemudian bentuknya seperti apa Pak? Kalau misalkan ada jadwal atau mungkin keputusan yang langsung ditentukan prosedurnya seperti itu. Terima kasih Pak Rudi untuk menjawab pertanyaan berikutnya yang keenam. Di dalam mengambil suatu keputusan tentunya kita mempunyai schedule atau jadwal yang sudah kami buat, kami susun, sehingga ketika kami memutuskan suatu permasalahan itu benar-benar kita tarik akar permasalahannya, kemudian kita urai, kemudian kita eksekusi, tentunya tidak lepas hanya dengan keputusan yang saya ambil saja, tetapi melalui cara-cara yang elegan, melalui musyawarah seperti itu. Terus Ngapunten untuk yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam memimpin di sini untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dilema etika Bapak alami? Terima kasih Pak Rudi untuk pertanyaan berikutnya. Tentunya kita tahu bahwa kita kerja itu tidak bersama, tidak sendirian. Dan tentunya kita membutuhkan orang lain, apalagi dalam satu tim
kelompok kolaborasi ya Pak ya. kita tim kerja di sekolah itu ada beberapa personel yang tentunya punya kemampuan A, kemampuan B, dan kemampuan yang lainnya. Tentunya disitulah kita manfaatkan untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik seperti ini. Jadi artinya kita tetap membutuhkan seseorang figur, tetapi tidak perlu saya sebutkan secara per orangnya, tapi tetap ada untuk mengambil suatu keputusan yang terbaik. Berarti intinya itu ada kolaborasi ya Pak ya. Betul. Seorang pemimpin bisa berjalannya karena ada yang lainnya. Gitu. Dan yang sepinter-pinternya pemimpin saya kira tidak akan bisa jalan berlari sendiri. tanpa ada teman-teman yang lain untuk menghandle kegiatan sekolah. Terus Bapak, jadi otomatis kolaborasi. Kemudian yang terakhir Pak Ngapunten, ini dari 8 ini pertanyaan. Yang terakhir ini dari semua hal yang telah kita bicarakan bersama, ngobrol, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika? Pengambilan keputusan yang terkait dengan tadi yang saya sebutkan, tentunya pembelajaran yang terbaik itu adalah di dalam mengambil suatu keputusan jangan sampai merugikan salah satu pihak. Artinya dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan kita putuskan, tentunya satu bermanfaat untuk kebaikan, kemudian yang kedua tidak menimbulkan suatu masalah di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian yang paling utama adalah ketika kita mengambil suatu keputusan yang terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di sekolah, itu yang terbaik adalah dengan melibatkan personal yang ada dengan cara-cara yang baik sehingga menghasilkan suatu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan bersama, seperti itu. Sangat bagus sekali dalam mungkin kepemimpinan Bapak di sini. Saya rasa ini pantas sekolah ini mendapat segudang piala Pak, prestasi yang didapatkan karena dari 8 pertanyaan ini otomatis juga tadi termasuk pengambilan keputusan yang Bapak terapkan juga tidak semena-mena, wah saya seorang pemimpin ini berarti urusan saya, tidak, tapi harus dengan transparansi dan sebagainya. Matur nuwun sangat Pak, ini terus terang saya sedang belajar dari apa yang tadi Bapak uraikan semuanya ini, semoga bisa bermanfaat buat saya, buat kita semuanya, dan jelas Bapak sudah banyak makan garam di sini. Jadi ini perlu saya ikuti pengalaman-pengalaman Bapak, barangkali ke depan itu jelas sangat bermanfaat. Otomatis kemungkinannya Pak ya, roda selalu berputar. Ya siapa tahu juga nasib saya mungkin seperti itu bisa ya Pak ya, atau mungkin yang lain seperti itu. Ini mungkin dalam artian di sini kegiatan wawancara di sini, dalam video di sini, semoga bagi siapapun yang bisa menyaksikannya, melihatnya atau mendengarkannya itu mengambil hikmahnya seperti itu Pak. Matur nuwun sangat atas waktunya dan mohon maaf Bapak, ini sudah mengganggu keaktivitasan Bapak, jadwal yang sangat padat. Saya bisa menyela di sini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Begitu untuk acara kegiatan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah di SDN 01 Pangka, sekolah favorit di Kabupaten Tegal, dengan segudang banyak prestasi, dengan termasuk untuk murid yang sangat banyak ya Pak di sini ya, murid yang sangat banyak yang saya tahu seperti itu. Sekian untuk pengambilan keputusan dilema etika dalam modul 3.1 tugas demonstrasi kontekstual. Semoga bisa bermanfaat.
buat kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Mohon maaf saya undur diri. Oke. Monggo. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Winarno, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Talang, Kabupaten Tegal. Pada video kali ini, untuk pembelajaran pendidikan guru penggerak modul 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan, dan kesempatan kali ini saya langsung berhadapan dengan beliau, Bapak Miftahuddin, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMA NU 1 Hasyim Asari Tarub. Selamat pagi Pak Miftah. Selamat pagi Pak Rudi. Oke, mohon maaf barangkali mengganggu waktu dari kesibukan sama-sama. Pak Miftah. Iya, ini mohon maaf sekali. Ini kami pada kesempatan kali ini berkaitan dengan silaturahmi ya Pak ya. Selama ini baru ketemu kembali. Ternyata alhamdulillah teman saya sekaligus perjuangan bersama sekarang sudah betul. menjadi kepala sekolah di SMA NU. NU 1 Hasyim Asari Tarub. Ini mohon maaf Pak, yang kedua ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada panjenengan. Yang pertama berkaitan dengan selama ini, selama Bapak memimpin di SMA NU 1 Hasyim Asari Tarub, mungkin banyak sekali berbagai macam masalah ya Pak ya. Iya betul. Berkaitan dengan dilema etika atau mungkin bujukan moral. Yang saya tanyakan di sini, bagaimana Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika seperti itu, Pak? Iya. Terima kasih Pak Rudi Winarno. CGP Angkatan 11 ini, Pak. Angkatan 11. Iya. Terima kasih kehadirannya. Tema ini menarik karena kami sekolah swasta banyak mengalami hal-hal terkait dengan dilema etika tersebut, Iya. Pak Rudi. Yang terupdate saat ini memang salah satu contoh yang ada di sekolah kami adalah dilema etika terbaru terkait dengan program rekrutmen guru P3K di sekolah swasta. Iya. Tahun ini kami dari SMA NU Hasyim Asari ada beberapa guru yang mendaftar sebagai guru P3K. Saya selaku kepala sekolah mengidentifikasi beberapa problem dilema etika, salah satunya terkait dengan dilema etika tersebut. Guru di kami adalah guru swasta yang kesejahteraannya memang relatif belum bisa meningkat signifikan. Itu yang pertama. Kesempatan P3K adalah satu kesempatan yang betul-betul diharapkan teman-teman guru honorer di sekolah kami. Tapi pada satu sisi, guru-guru yang mendaftar di P3K di sekolah kami relatif banyak guru-guru yang senior, Pak. Guru yang senior yang mempunyai beberapa pengalaman yang sudah kami berikan. Salah satunya kami memang memberikan pelatihan guru di luar dalam rangka meningkatkan kompetensi. Dan itu sudah terprogram dan berjalan
eh, beberapa tahun ya, apalagi guru yang sudah senior. Di satu sisi kami sudah berinvestasi banyak terkait dengan peningkatan kompetensi guru, tapi pada sisi lain kesempatan menjadi P3K memang tidak bisa kita indahkan. Ini kemudian menjadi problem saya selaku kepala sekolah, bagaimana mampu membuat keputusan yang baik, seimbang dan bijaksana terkait dengan problem ini. Begitu Pak Rudi. Jadi berkaitan dengan guru senior yang sudah mengabdi mungkin puluhan tahun di sini, namun setelah pemerintah membuka ada kesempatan P3K, padahal di sini itu guru-guru senior tersebut sudah mengikuti pelatihan banyak gitu ya Pak ya? Iya betul sekali Pak. Namun akhirnya juga ikut untuk mungkin berkaitan dengan kesejahteraan yang ingin meningkat masuk ke P3K gitu ya Pak ya? Pengalamannya banyak, kita investasi ke teman-teman guru juga sudah banyak. Kemudian ini Pak, berkaitan dengan yang kedua, ini selama ini bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak ya, yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan tersebut Pak. Iya betul. Kami dari SMA Universitas Mas Ari, saya selaku kepala sekolah diamanati yayasan untuk mengelola satuan pendidikan ini. Satu, saya merujuk pada peraturan yayasan tentunya, karena bagaimanapun keputusan kepala sekolah harus berdasarkan peraturan ya, yang lebih tinggi. Adapun saya selaku kepala sekolah, langkah yang pertama terkait dengan ini tentunya kami mengidentifikasi teman-teman guru yang ingin mendaftar P3K. Nah, salah satu poin identifikasi yang kami jalankan, yang saya jalankan yang pertama masa kerja. Yang pertama masa kerja. Kalau guru sudah punya masa kerja di atas 10 tahun, ini aturan terbaru dari yayasan. Kalau sudah punya masa 10 tahun itu kita prioritaskan untuk bisa mendaftar. Tentunya ada aturan-aturan di bawahnya, aturan lanjutannya. Tapi kalau kami mengidentifikasi guru tersebut baru mengabdi 1 atau 2 tahun, ini temuan-temuan ini memang kita tidak memperbolehkan guru ini untuk mendaftar P3K. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, identifikasi selanjutnya adalah pelatihan yang sudah kita berikan kepada guru tersebut berapa kali, 1, 2, atau berapa kali kita identifikasi, sehingga nanti kalau guru tersebut sudah melalui banyak kegiatan, pengalaman yang sudah kami berikan atas nama lembaga, nah ini kemudian kami laporkan ke yayasan, analisis itu, identifikasi itu, nanti kami putuskan dengan yayasan langkah apa yang kemudian bisa diberikan kepada guru-guru yang mendaftar tersebut. Jadi memang kami selaku kepala sekolah yang pertama identifikasi, kemudian merujuk dengan aturan yayasan, yang kedua nanti finalnya yang memutuskan adalah yayasan tersebut. Tentunya dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Ini yang terjadi di sekolah kami seperti itu, Pak Rudi. Memang karena P3 sekarang berbeda dengan P3K yang kemarin. Kalau P3K sekarang kan harus ada surat izin mendaftar dari yayasan. Kalau tahun kemarin memang nggak ada dan bebas, tidak ada tali pengikatnya, sehingga memang sekolah-sekolah swasta cenderung ya mohon maaf lah bisa
dikatakan Heeh. dirugikan Iya, 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 dalam iya. hal ini. Betul. Seperti itu. Iya, Demikian iya. Pak Rudi. Oke, Mm-mm. matur nuwun. Sekarang untuk soal yang ketiga, Pak. Ini Mm-mm. berkaitan dengan pertanyaan saya, langkah-langkah Eh. atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini. Mungkin tadi ya, Pak ya, Mm-mm. dari peraturan-peraturan yang ada, keputusan yayasan, kemudian langkah-langkah atau prosedur yang akan Bapak lakukan apa ini? Mm-mm. Terkait dengan Yang tadi pengambilan keputusan tadi. ya, prosedur internal ya, internal. Iya. Untuk terkait dengan permasalahan itu memang prosedur yang biasa kami jalankan, saya jalankan. Yang pertama, kami harus apa namanya Pak Rudi? Kami harus punya dokumen dulu. Dokumen ya. Yang pertama kami cari dokumen bagaimana pengumuman P3K itu keluar dari dinas atau dari apa dinas provinsi atau dinas yang di atasnya, dalam hari ini kementerian. Kami cari dokumen itu, kemudian kami analisis syarat-syaratnya. Setelah itu kami mengundang guru yang bersangkutan. Setelah mengundang guru yang bersangkutan, biasanya kami melakukan analisis internal, Pak, terkait dengan yang saya sampaikan tadi, masa pengabdian, kinerja, terus investasi, pelatihan-pelatihan juga kami berikan dan seterusnya. Setelah itu terpenuhi, baru kemudian prosedur selanjutnya kami memberikan catatan-catatan atau rekomendasi internal dari sekolah, kemudian saya sampaikan ke yayasan. Setelah itu yayasan baru melakukan rapat lah dengan unsur-unsur terkait untuk menentukan guru tersebut bisa melanjutkan mendaftar P3K atau tidak ya? Masih bisa mengabdi di SMA yayasan masing-masing. Itu Pak Rudi. Nah, untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tadi, Pak? Saya kira data, Pak. Data ya? Data penting sekali terkait kepala sekolah melakukan keputusan ya? Pengambilan keputusan. Tanpa data, kalau sekedar berbasis apa namanya penglihatan atau analisis abstrak, ini keputusannya bisa tidak baik ya, kurang untuk valid sekolah lah atau untuk guru yang bersangkutan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan tersebut? Saya secara pribadi sebenarnya tidak ada tantangan yang signifikan ya, secara pribadi tidak ada memang. Kami sekolah swasta relatif lebih mudah untuk melakukan rekrutmen baru pengganti guru tersebut. Itu. Tapi di satu sisi tantangan yang apa namanya Pak Rudi yang lebih besar memang kami harus mengkader awal guru-guru baru sehingga punya kompetensi yang bisa menggantikan guru yang tadi keluar. Begitu sih Pak. Berarti tantangannya itu kepada nanti untuk pembaruan guru yang awal itu ya Pak? Iya. Oke Pak, ini berkaitan dengan yang ke-6 ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya berkaitan dengan prosedur tadi, Pak? Saya selaku kepala sekolah tidak punya jadwal tertentu memang, cuman keputusan itu harus cepat dengan berbasis data. Itu poin pentingnya Pak Rudi. Kalau hari Senin umpamanya guru mengajukan mendaftar P3K, berarti
hari Selasanya saya harus melakukan analisis internal. Oh, gitu, Pak. Kemudian hari selanjutnya baru ada keputusan-keputusan. Gitu. Jadi keputusannya harus Mungkin. secepat mungkin, cuman berbasis Data ya. analisis data. Oh, okay. Berarti intinya itu misalkan si A menghadap di hari Senin, otomatis dari pihak sekolah, dari Bapak sendiri itu mengambil dari berbasis data tersebut untuk segera mungkin mengambil langkah-langkahnya ya Pak. Betul. Okay. Kemudian yang ketujuh Pak, ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan dilema etika tersebut? Mungkin tadi ya, kasus-kasus yang tadi disampaikan oleh Bapak, ini ada nggak dari faktor orang lain yang mungkin membantu Bapak? Secara umum tidak ada, cuman faktor pengalaman saya selaku kepala sekolah, kemudian pengalaman saya berorganisasi selama hampir 10 tahun, kemudian saya kepala sekolah yang suka data Pak, berbasis data, analisis data guru dan seterusnya. Jadi saya sebenarnya guru mempunyai rapot atau catatan anekdot rekod tersendiri. Jadi terkait dengan pertanyaan itu, pengaruh orang yang bisa mempengaruhi keputusan saya selaku kepala sekolah pribadi sebenarnya tidak ada sih, karena saya punya anekdot rekod tersendiri terhadap kinerja guru. Jadi relatif keputusannya berbasis data, analisis data, anekdot rekod guru, jadi relatif mudah. Lebih faktual, lebih valid ya Pak ya? Lebih valid. Untuk keputusan tersebut ya, mungkin salah satunya pertimbangan yayasan ya Pak ya? Atau mungkin yayasan keputusan akhirnya ya. Gitu. Tapi berdasarkan data tetap data analisis internal dari data. Kemudian ini Pak, dari pertanyaan dari awal kita berbincang-bincang awal sampai akhir ya Pak ya, kira-kira ada pembelajaran apa Pak yang selama ini Bapak petik? Terkait dengan dilema etika ini pada kasus guru P3K, kami dari sekolah memang ke depan harus menyiapkan sumber daya internal, baik tingkat sekolah ataupun tingkat yayasan, sehingga problem-problem dilema etika ini yang muncul di sekolah bisa diatasi dengan cepat dan baik, sehingga tidak merugikan anak-anak kita di sekolah. Karena faktor kesuksesan di sekolah swasta atau negeri adalah guru-guru yang kompeten Pak Rudi, yang berkualitas. Begitu Pak. Oke. Matur nuwun sangat atas waktunya Pak. Terima kasih, sama-sama Pak Maaf Rudi. Barangkali sudah mengganggu kegiatan aktivitas Bapak yang begitu padat. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, sukses selalu. Matur nuwun sangat. Demikian untuk wawancara saya kepada Pak Miftah untuk masalah dilema etika yang dihadapi oleh Pak Miftah SPD MPT selaku Kepala SMA NU 1 Hasyim Asari Tarub. Semoga dari pembicaraan tadi saya sebagai yang mungkin masih untuk terus belajar dari beliau sebagai kepala sekolah termuda mungkin di Kabupaten Tegal ya, dengan segudang prestasi dan kegiatan yang dapat diraihnya, sehingga beliau itu pantas untuk menjadi kepala sekolah sesuai dengan harapan dari Yayasan Hasyim Asari Tarub. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Terima kasih Pak Haji. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita.